Kami mengundang anak-anak sekolah minggu kelas 5 dan kelas 6 untuk maju ke depan. Kita sebagai jemaat akan mendoakan bersama. Saya tidak lahir dari tengah keluarga Kristen. Pada saat saya menjadi anak Tuhan, pada waktu saya SMP, saya menoleh ke belakang, saya iri banget dengan anak-anak sekolah minggu. Tapi ternyata tidak semua orang Kristen juga mengirim anak-anaknya ke sekolah minggu. Itu sebabnya kalau hari ini ada 6 anak-anak yang datang ke sekolah minggu dibawa oleh orang tuanya, kalian adalah orang pilihan. Tuhan memberkati kalian ya. Mari kita berdoa untuk anak-anak ini, saudaraku. Bapa kami yang bertahta dalam kerajaan surga, Engkau telah memimpin anak-anak-Mu ini untuk datang ke rumah Tuhan bersama dengan anak-anak Tuhan yang lain untuk beribadah, bersekutu, mengalami Tuhan dan belajar firman Tuhan. Biarlah Engkau berikan kepada anak-anak-Mu ini hati yang semakin mengasihi dan mencintai Tuhan dan mengasihi sesama. Sertai mereka di dalam kelas-kelas yang ada. Persekutuan yang terjadi boleh dipenuhi dengan Roh Kudus dan kasih sayang. Terpujilah Engkau ya Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami naikkan doa dan permohonan kami. Amin. Silakan anak-anak boleh. Ya. Selamat datang dan bergabung dengan Christ Chapel Karawaci bagi rekan-rekan mahasiswa-mahasiswi baru. Perkenalkan, nama saya adalah Pendeta Yusua Dinarta. Saya bersama dengan Pendeta Yones Halim tandem untuk memberitakan firman Tuhan di Christ Chapel Karawaci. Bedanya beliau pegang 75%, saya cuma 25%. Saya cuma sebulan sekali dan typically biasanya minggu kedua, hari minggu kedua. Senang sekali boleh berjumpa, berkenalan, mungkin kalau ada waktu nanti ya. Saya mengundang setiap kita untuk bangkit berdiri. Kita akan membaca beberapa bagian firman Tuhan yang sudah mulai ngantuk karena udara dingin senggol kiri kanan ya. Cubit sana, cubit sini. Ada 2 bagian firman Tuhan yang akan kita baca bersama. Yang pertama terambil dari Keluaran pasal 20 ayat yang ke-14. Keluaran 20 ayat 14. Saya yakin saudara akan dengan mudah untuk menghafalnya karena hanya 2 kata. Saudara. Keluaran 20 ayat 14. Jangan berzina. Bagian yang kedua yaitu terambil dari Matius pasal yang ke-5. Ayat 27 sampai dengan 32, 27 sampai 30 saja. Matius 5 ayat 27 sampai 30. Demikian bunyi firman Tuhan. Kamu telah mendengar bahwa dikatakan jangan berzina. Namun aku berkata kepadamu, setiap orang yang memandang perempuan hingga menginginkannya sudah berzina dengan dia dalam hatinya. Jika matamu yang kanan menyebabkan engkau berbuat dosa, cungkil dan buanglah. Karena lebih baik bagimu jika satu dari anggota tubuhmu binasa daripada tubuhmu seutuhnya dicampakkan ke dalam neraka. Jika tangan kananmu menyebabkan engkau berbuat dosa, penggal dan buanglah. Karena lebih baik bagimu jika satu dari anggota tubuhmu binasa daripada tubuhmu seutuhnya masuk neraka. Mari kita berdoa. Tuhan pimpin kami untuk mengerti hikmat-Mu yang tak terselami itu. Berikan kepada kami keinginan akan hal-hal yang kudus dari-Mu, lebih daripada hal-hal yang ditawarkan oleh dunia. Berikan kepada kami hati dan jiwa yang merindukan berkat dari Tuhan, daripada kebahagiaan yang ditawarkan oleh dunia yang semu ini. Inilah kami Tuhan, ajarlah kami. Dan biarlah Roh Kudus bekerja dengan leluasa dalam hati, jiwa, dan pikiran kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami naikkan doa dan seru kami. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu sekalian. Di dalam berita yang ditulis oleh ABC News
yang saya temukan di internet. Dilaporkan seorang anak grade 6, masih kelas 6 SD, di Australia bernama Alex. Suatu kali dia mengerjakan school project, dia menggunakan iPad-nya, terkoneksi dengan internet, dan membuka Wikipedia untuk menemukan data-data yang diperlukan. Tiba-tiba saat dia mengerjakan tugasnya itu, muncul pop-up Windows di iPad dia, konten pornografi. Dia kaget, dia pikir iPad-nya terkena virus. Dia tidak memberitahu kepada orang tuanya karena dia merasa takut. Nanti orang tuanya tidak percaya kepada dia dan juga dia merasa malu. Kalau ketahuan di iPad-nya muncul hal-hal seperti itu. Alex tidak mencari pornografi, dia tidak sedang mencari materi seksual. Dia sedang mengerjakan tugas sekolah. Hal ini mungkin kita alami dan mungkin adik-adik kita alami begitu kita terkoneksi internet. Entah itu di layar gadget Anda, bisa iPad, tab, HP, laptop, ataupun komputer PC. Apapun bisa terjadi ketika kita terkoneksi dengan internet. Kita sedang berhadapan dengan industri pornografi global yang menurut perkiraan konservatif dari beberapa peneliti itu bernilai sekitar 97 miliar US dollar setahun. 97 miliar US dollar setahun. Dan 30% dari angka itu untuk berinvestasi di internet. Tidak mengherankan konten-konten seksual itu berseliweran di sekitar kita, bahkan ketika kita tidak mencarinya. Begitu masif, begitu terstruktur dengan algoritma yang sulit dilacak. Saudaraku, pencobaan tidak lagi menunggu kita mencarinya baru dia muncul. Pencobaan datang menghampiri, mengikuti kita sesuai dengan algoritma. Mungkin pertama kali saudara berjumpa dengan konten-konten seksual itu, tiba-tiba saudara tidak mencarinya. Muncul. Tetapi ketika Anda membiarkan diri melihatnya, menontonnya, 5 detik, 10 detik, 15 detik itu sudah terekam oleh algoritma. Semakin lama, semakin sering Anda menontonnya, sekalipun Anda akhirnya menutupnya, algoritma sudah mencatat Anda menyukainya. Yaitu Anda meluangkan waktu, memberi perhatian, dan bahkan klik sana, klik sini, mencari konten-konten yang serupa. Sehingga tidak mengherankan, konten-konten serupa itu berseliweran di FYP Anda, for your page. Sekalipun Anda dan saya tidak menyukainya, tidak mencarinya. Kadang-kadang teman-teman kita yang mencarinya. Dan akhirnya konten-konten itu disuggest oleh algoritma, muncul di layar kita. Kalau dulu manusia pertama jatuh karena ular. Tetapi sejak zaman komputer, manusia jatuh karena mouse, tikus. Klik, 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 klik. Jatuh kita. Tapi itu dulu. Mungkin 10, 15, 20 tahun yang lalu. Begitu ada smartphone, kita jatuh bukan kena mouse lagi karena kita sudah tidak menggunakannya. Kita jatuh karena jempol sendiri. Tetapi sekarang dengan algoritma begitu masif dan investasi industri pornografi yang begitu besar, kita bahkan tidak perlu menggunakan jempol, dia muncul sendiri. Pencobaan itu. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, pencobaan muncul di layar-layar kita, di iklan, lewat medsos, dan bahkan di tempat-tempat yang terlihat sangat biasa. Kita hidup di dunia yang sangat over-sexualized, yang penuh dengan godaan seksual. Belum lagi kondisi pribadi kita yang sangat rentan, kondisi keluarga kita yang amburadul, kondisi pernikahan, bagi yang sudah menikah di sini yang sama sekali tidak ideal.
Dan juga kita hidup dalam lingkungan sekitar yang mengglorifikasi perzinahan. Saudara dan saya tidak perlu berupaya untuk membangun panggung untuk menuju ke tempat perzinahan. Tetapi dunia sudah membangunnya di hadapan kita, begitu megah, begitu mewah, begitu menarik, begitu menggoda, dan gratis. Kemanapun kita pergi, ke arah manapun kita menoleh, dia ada di sana. Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, namun problem yang lebih besar itu bukan apa yang ada di luar kita. Problem yang lebih besar adalah bahwa kita, manusia yang sudah jatuh ke dalam dosa ini, memiliki kemampuan untuk mengubah apa yang berbahaya di luar itu menjadi apa yang kita ingini di dalam diri kita. Kalau godaan itu hanya ada di luar, saudara dan saya tinggal pasang benteng tinggi-tinggi. Tetapi problemnya begitu godaan itu masuk, saudara dan saya sulit untuk mengeluarkannya. Ini adalah kondisi yang sangat berbahaya. Sehingga sekalipun saudara tidak melihat layar itu tetap terekam di mental kita. Otak kita itu siap memutar apapun yang kita pernah tonton. Dan ketika godaan itu berasal dari dalam, saudara dan saya defenseless. Kita tidak mempunyai pertahanan yang cukup. Bahaya bukan? Karena itulah, saudaraku, Tuhan Yesus mengajarkan kepada kita hari ini sejak 2000 tahun yang lalu. Apa yang hari ini tadi sudah kita baca. Ada 3 hal yang kita ingin bersama-sama perhatikan. Apa arti perzinahan dan hawa nafsu? Mengapa Tuhan melarangnya? Dan bagaimana saudara dan saya bisa mengatasinya dengan pertolongan Tuhan? Yang pertama, saudaraku, jangan berzina. Mulai dari Keluaran pasal 20 ayat 14, diulangi lagi di dalam kitab Ulangan, dan kemudian Tuhan Yesus membahasnya dalam Matius pasal 5 ayat 27 dan 28 tadi. Jikalau dalam 10 hukum Allah, bagi rekan-rekan yang baru, khotbah saya tahun ini mengambil seri Shaped by Grace series, ya. Shaped by Grace. Ini seri untuk membahas 10 hukum Allah secara berurutan dari awal sampai akhir. Dan kita sudah sampai pada perintah yang ke-7 hari ini, yaitu jangan berzina. Jikalau dalam perintah yang kelima, kita langsung dihadapkan kepada pentingnya peranan orang tua bagi generasi berikutnya. Hormatilah orang tuamu. Dan perintah ke-6, Allah langsung mengajak kita untuk memandang kesucian hidup. Hidup itu bernilai kekal di hadapan Allah. Kita tidak boleh mempermainkannya dan tidak boleh mencabut anugerah hidup dari orang lain. Jangan membunuh. Maka di perintah yang ke-7 ini Tuhan menekankan kesucian pernikahan. Kekudusan seks. Tuhan ingin menunjukkan betapa pentingnya kesetiaan di dalam ikatan perjanjian. Termasuk ikatan pernikahan. Kata berzina dalam perjanjian lama menggunakan kata naaf. Dalam perjanjian baru bahasa Yunani menggunakan kata moikeuo. Moikeuo, kedua-duanya dengan naaf ini mempunyai arti yang sama, yaitu relasi seksual dengan orang lain di luar ikatan pernikahan. Jadi kalau saudara dan saya bertanya ya, wah Pak, itu perintah ke-7 kan hanya untuk orang yang menikah. Kalau saya kan enggak, saya belum menikah, saya aman dong ya. Enggak, saudaraku. Yang dimaksud adalah hubungan seksual, relasi seksual dengan yang lain di luar ikatan pernikahan. Jadi ketika Anda tidak menikah, tetapi Anda melakukan hal-hal yang seharusnya hanya bisa dan hanya boleh dilakukan oleh orang yang sudah menikah, kita sudah berzina. Jadi perintah jangan berzina bukan hanya untuk orang yang sudah menikah, tetapi untuk semua orang, termasuk Anda dan saya, kalau saya sudah menikah. Ya. Bagi kalian yang belum menikah, ini juga termasuk. Dan di dalam Alkitab kita melihat bahwa pernikahan itu adalah sebuah institusi yang penting bagi Allah. Bahkan dimulai oleh Allah sejak dalam Kejadian. Dalam kitab Kejadian sejak dalam penciptaan.
Ini adalah sebuah relasi yang sakral, di mana di dalamnya Allah itu hendak berkarya. Pernikahan dalam Alkitab digambarkan sebagai satu sarana untuk merefleksikan ikatan perjanjian antara Allah dengan umatnya. Beberapa kali Alkitab mencatat dan menyamakan antara Allah, relasi Allah dengan umatnya, itu dengan ikatan perjanjian antara suami dengan istri, antara laki-laki dan perempuan. Saya sangat tersentuh ketika membuka Yesaya pasal 54, Yesaya 54, ayat yang kelima sampai yang ke-8, tapi kita tidak akan membaca semuanya. Saya hanya bacakan ayat 4 dan kelima, Yesaya pasal 54, ayat yang keempat dan ayat yang kelima dan ayat yang keenam. Demikian bunyi firman Tuhan, Yesaya 54. Sebab yang akan menjadi suamimu, yaitu umat Allah ini, ialah Dia yang menjadikan engkau Tuhan semesta alam namanya. Yang menjadi penebusmu ialah Yang Maha Kudus Allah Israel. Ia disebut Allah seluruh bumi. Engkau seperti istri yang ditinggalkan dan yang bersusah hati ketika Tuhan memanggil engkau kembali. Bagaimana mungkin istri dari masa muda akan tetap ditolak? Demikianlah firman Allahmu. Dan ada beberapa lagi bagian Alkitab seperti Yeskiel pasal 16. Saudaraku, semuanya ini mencatat bagaimana Allah menggunakan pernikahan sebagai gambaran supaya kita mengerti betapa pentingnya relasi antara Allah dengan umatnya, dengan kita. Dalam perjanjian baru kita melihat bagaimana Paulus mengajarkan dalam Efesus pasal 5 ayat 25 sampai 32. Di mana suami harus mengasihi istri seperti Kristus telah mengasihi gerejanya. Istri harus mengasihi, tunduk dan hormat kepada suami seperti gereja kepada kepalanya, yaitu Kristus. Jadi pernikahan itu adalah gambaran antara Kristus dan gereja, dan ini berlanjut sampai kitab Wahyu pasal 19 ayat 6 sampai 9, di mana nanti suatu saat seluruh manusia yang pernah hidup di muka bumi ini akan menyongsong perjamuan kawin anak domba. Orang-orang yang dipilihnya akan menjadi pasangan dari sang anak domba itu. Kita adalah orang-orang yang dikuduskan, dimurnikan dan disucikan. Sedemikian intim, sedemikian indah, sedemikian kudus, sedemikian bahagia dan bernilai kekal. Sehingga ketika kita melihat perintah ketujuh ini, jangan berzina, ini bukan semata-mata segampang itu dan hanya superficial mengatakan, oh, pokoknya lu jangan selingkuh beres. Tidak, saudara. Jangan berzina ini menunjukkan, mengajak mata kita melihat, menembus Allah. Menembus untuk melihat Allah yang mengikatkan perjanjian dengan umatnya. Dan Allah yang sama yang mengajak saudara dan saya, yang menganugerahkan sebagian dari kita untuk masuk dalam ikatan pernikahan yang kudus itu. Sehingga setiap kali orang yang menikah, mereka harus melihat bahwa ini inisiatif adalah dari Allah. Jangan berzina berarti kita harus menghargai Allah yang telah setia dan meniru Allah yang setia itu di dalam kehidupan pernikahan kita. Melawan perintah Allah ini, yaitu dengan berzina, itu berarti kita mencoreng kesetiaan Allah yang selama ini setia kepada kita. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, di dalam konteks 20 ayat yang kedua, konteks Keluaran pasal 20 ayat yang kedua, di mana 10 hukum Allah itu diawali dengan satu kalimat yang penting. Akulah Tuhan Allahmu. Akulah Yahweh. Akulah Tuhan dan Allahmu, bukan yang lain. Itu sebabnya jangan berzina. Karena aku adalah Tuhan dan Allahmu, maka engkau harus menjaga kekudusan pernikahanmu. Karena aku adalah Tuhan dan Allahmu, maka engkau harus memelihara tubuhmu sebagai bait Allah. Karena aku adalah Tuhan dan Allahmu, kamu akan kuberkati. Saudaraku, dalam perjanjian baru, Tuhan Yesus mengajak kita untuk melihat lebih dalam lagi dari yang dibahas dalam Keluaran pasal 20 ayat yang 14 yang begitu singkat.
Tadi kita sudah membaca dalam Matius 5 ayat 27 itu dikatakan demikian. Kamu telah mendengar, jangan berzina. Ya. Namun aku berkata kepadamu, setiap orang yang memandang perempuan untuk memuaskan keinginannya sudah berzina dengan dia dalam hatinya. Nah, ini konteks pada masa itu. Jikalau seorang laki-laki memandang seorang perempuan berimajinasi, dia sudah berzina. Tapi dalam konteks zaman sekarang, ini bukan hanya untuk laki-laki. Dan objeknya juga bukan hanya perempuan. Laki-laki memandang laki-laki, menginginkannya, Anda termasuk berzina. Perempuan memandang perempuan, engkau menginginkannya, engkau bernafsu, engkau juga sedang berzina. Termasuk pula perempuan memandang laki-laki. Bahkan objek-objek tertentu. Apalagi nanti kalau sudah mulai dijual robot-robot seks, saudaraku. Kau melihat benda dan kau menginginkannya, kau berzina. Karena itu di luar ikatan pernikahan. Ya sudah Pak, robotnya kita nikahi saja. Seperti beberapa orang. Itu tentu bukan pernikahan yang Tuhan kehendaki. Nah, saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, kata memuaskan keinginannya. Kata keinginannya di sana menggunakan kata epitumia. Ya, memuaskan keinginannya. Jadi artinya pros tos epitumesai. Bahasa Yunani-nya. Kalau nggak ngerti nggak apa-apa, ya, nggak mempengaruhi keselamatan. Tapi saya tunjukkan artinya. Prostos epitumesai. Jadi artinya mempunyai hati yang cenderung mendukung keinginan. Nah, ini yang sebenarnya dijelaskan dalam Yakobus pasal 1 ayat 14 dan 15. Jikalau engkau memiliki keinginan hatimu dan engkau membuai keinginan itu, maka keinginan itu akan menghasilkan dosa. Membuai artinya apa? Mendukung, membakar, ngipasin, saudaraku. Keinginan berdosa itu adalah bagian dari keberdosaan kita. Tetapi saudara dan saya diberikan sebuah pilihan untuk kita terus-menerus membakar keinginan itu, menghidupinya, menggoda diri sendiri, atau saudara dan saya menolaknya dengan tegas. Itu adalah pilihan kita. Ketika saudara dan saya mendapatkan godaan, mungkin itu datang dari luar atau mungkin dari dalam, ya. Dan kemudian, waduh kok seru ya. Wah, bagaimana kalau kita ubah seperti ini? Bagaimana kalau begini? Kita mengandai-andai, kita membiarkannya terus-menerus berputar dalam pikiran kita. Itu artinya saudara dan saya mendukung, memfasilitasi, dan di sanalah dosa itu sudah muncul. Nah, saudaraku, Tuhan Yesus berkata, setiap orang yang memandang perempuan untuk memuaskan keinginannya, mendukung keinginannya yang berdosa, memfasilitasi, menghidupkannya, dia sudah berzina dengan orang itu di dalam hatinya, di dalam hati. Seperti yang dikatakan oleh Knox Chamberlain. Dia berkata begini, Tuhan Yesus mengajarkan bahwa berzina, itu bukan hanya sesuatu yang baru menjadi zina ketika dia keluar dari hati dan berwujud pada tindakan atau perbuatan. Tetapi Tuhan Yesus mengajarkan bahwa perzinahan itu sudah muncul dari dalam hati. Nah, saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, ayat 29 sampai ayat 30, Tuhan Yesus menunjukkan progres. Lihat, dosa itu bukan dimulai hanya dengan tangan, tetapi sejak dari mata. Ya. Kalau mata kananmu membuat kamu berdosa, lebih baik dicungkil dan dibuang, karena lebih baik kita masuk surga itu hanya dengan satu mata daripada dengan seluruh tubuh kita masuk neraka karena dikuasai oleh dosa. Mata. Dari mata turun ke hati. Tentu yang salah bukan matanya. Poin Tuhan Yesus sudah disampaikan dalam ayat 28 tadi, yaitu sudah berzina dalam
hati. Tetapi dari mata turun ke hati, kemudian muncul dibuahi berupa perbuatan. Mulai dengan tangan, mulai dengan kaki, kita pergi ke tempat-tempat pelacuran dan seterusnya. Mulai dari keinginan sampai kepada sentuhan-sentuhan dan perbuatan-perbuatan. Saudaraku, semua ini adalah perzinahan. Pertanyaan berikutnya adalah mengapa Allah melarangnya? Tuhan, apakah Engkau tidak tahu kami itu hidup di tengah zaman yang overseksual, yang sangat sulit untuk melepaskan diri? Apa Tuhan nggak tahu saya itu punya latar belakang yang kacau? Papa saya selingkuh, mama saya selingkuh, adik papa saya selingkuh, istrinya juga selingkuh, kakak saya selingkuh, semua keluarga saya selingkuh. Masa saya tidak boleh selingkuh? Masa saya tidak boleh berzina? Itu sudah menjadi bagian DNA saya, Tuhan. Kau berikan aku perintah yang tidak mungkin aku lakukan. Kenapa Tuhan melarang? Bagi yang menikah mungkin saudara juga bergumul, Tuhan, apakah Engkau tidak tahu istriku sudah menopause? Apakah Engkau tidak tahu Tuhan bahwa kehidupan seksual kami ini sudah sexless marriage? Apakah Tuhan tidak tahu bahwa saya itu masih punya kebutuhan sebagai manusia? Masa saya punya uang tidak boleh memuaskan diri dengan PSK? Masa saya tidak boleh mengkonsumsi pornografi? Kalau perintah ini begitu sulit, kenapa Tuhan melarangnya? Banyak loh, semua orang melakukan. Saudaraku, kalimat-kalimat tersebut sering muncul di dalam ketulusan, bukan bohong. Memang sulit, saudaraku. Tetapi di dalam kesulitan itu Tuhan tetap dengan setia memberitakan larangan dan kebenarannya. Why? Satu, pertama, karena Tuhan sangat menghargai nilai sebuah pernikahan atau keluarga. Kenapa? Karena Tuhan menginginkan saudara dan saya tahu mana yang indah, mana yang baik, mana yang nikmat, mana yang seharusnya bisa membawa kita kepada kebahagiaan yang Tuhan kehendaki. Kalau Tuhan gak melarang, kita akan berpikir yang KW itu yang asli. Tuhan tidak kepingin saudara dan saya terus-menerus dikelabui, dibohongi, dikadali oleh dunia ini. Maka Tuhan memberikan larangan, kasih tahu, jaga jarak, jangan lakukan, itu bahaya. Tuhan menginginkan para muridnya, para pengikutnya mengalami pernikahan yang Tuhan rencanakan dari mula. Kebahagiaan yang sejati itu. Itu sebabnya saudaraku, kita perlu menikah dengan orang yang seiman dan sepadan. Karena untuk itulah Tuhan ingin kita menikah. Menikmati Dia di dalam kepenuhannya. Tuhan juga ingin, saudaraku, relasi suami istri itu menjadi cermin relasi antara Allah dengan umatnya. Saudara membaca ini dalam kitab Perjanjian Lama maupun Perjanjian Baru. Tuhan ingin pernikahan Kristen itu dijadikan sarana untuk bersaksi bagi dunia. Supaya dunia yang tidak mengenal Allah, mereka boleh melihat ada sesuatu yang berbeda dalam pernikahan orang Kristen. Dan mereka ingin mencari Allah yang berada di balik pernikahan itu. Tidak selalu pernikahan yang sempurna, tetapi pernikahan di mana Allah dan kesetiaannya dinyatakan terus-menerus. Di mana ada pengampunan, di mana ada kesempatan berikutnya, di mana ada penerimaan dan kasih tanpa syarat. Dan itu hanya muncul di dalam pernikahan Kristen. Karena sumber kekuatannya adalah dari Allah. Yang kedua, saudara. Mengapa Allah melarangnya? Karena perzinahan itu merusak. Perzinahan itu merugikan. Dia bukan hanya merusak si pelaku, tetapi dia merusak objek yang menjadi sasaran perzinahannya.
Baik itu manusia, baik itu layar, baik secara langsung maupun tidak langsung. Orang-orang yang memberikan hidupnya dalam industri pornografi, hidupnya pasti rusak. Semakin industri itu berkembang dengan klik-klik dan berapa detik atau berapa menit Anda dan saya mungkin mengkonsumsinya, mereka mendapatkan uang. Dengan memberikan uang, itu berarti seolah-olah memberikan mereka obat bius, mereka bisa hidup berganjang dengan dosa. Dan itu berarti saudara dan saya secara langsung ataupun tidak langsung membuat orang yang terlibat dalam industri ini terus berada di sana. Saudara jangan pikir saya kan hanya penikmat, saya kan hanya konsumen. Ada konsumen, ada produsen, saudara. Perzinahan merusak ikatan perjanjian komunitas tubuh Kristus. Ketika seseorang menikah di dalam gereja, dia bukan hanya menikah dengan pasangannya, dia menikah dengan keluarga pasangannya. Dua keluarga menikah. Dan semua orang yang datang, jemaat yang diundang itu adalah saksi. Mereka tidak ikut menikah, tetapi mereka ikut berjanji mendukung orang-orang yang menikah. Memberikan support untuk memelihara ikatan perjanjian di dalam kekudusan dan kasih yang sejati. Dan ketika perzinahan itu terjadi, keluarga itu menjadi hancur, maka ikatan perjanjian itu menjadi renggang, jemaat semakin mati rasa terhadap perzinahan. Pada saat yang sama gereja menjadi semakin lama semakin disfungsional. Karena orang menganggap biasa perzinahan itu. Perzinahan juga merusak koinonia, persekutuan, kepercayaan di antara anak-anak Tuhan, di antara anggota komunitas Kristen. Perzinahan merusak diri, baik itu secara fisik, saudara membuka diri untuk banyak sekali penyakit-penyakit seksual yang menular, tetapi juga merusak secara psikis, karena kita akhirnya menjadi pribadi yang dengan mudah memuaskan, melampiaskan nafsu dengan hal-hal yang tidak wajar, dan saudara dan saya juga merusak iman, merusak diri secara spiritual, karena kita akan terus-menerus meragukan iman kita dengan hidup berganjang dalam dosa. Saudara dan saya semakin sulit dekat dengan Tuhan. Tapi ya gimana? Kan setiap hari Minggu harus absen masuk di CCG. Saudara, akhirnya kalau saudara tidak bertobat, saudara dan saya menjadi orang-orang yang semakin lama semakin hebat bersandiwara. Dan jangan anggap itu kemajuan, itu kemunduran yang mematikan. Kita semakin sulit sekali untuk hidup kudus. Kita semakin sulit menghampiri Allah yang suci jikalau kita tidak bertobat, jikalau kita terus-menerus berzina. Saya setuju dengan apa yang dikatakan oleh James MacDonald yang berkata bahwa dosa memimpin kepada penderitaan. Sehingga ketika Tuhan itu berkata, no, jangan, don't. Don't-nya Tuhan itu, jangan-nya Tuhan itu sebenarnya mempunyai arti jangan merusak dirimu sendiri. Jangan melukai dirimu. Ketika Tuhan berkata jangan membunuh, ketika engkau membunuh sesamamu, engkau sedang membunuh dirimu di hadapan Tuhan. Ketika Tuhan berkata jangan berzina, kita sedang merusak diri kita, saudaraku. Di dalam segala aspek hidup kita. Sehingga ketika kita memilih untuk berdosa, sebenarnya saudara dan saya sedang mengambil pilihan untuk menderita lebih dan lebih lagi. Itulah sebabnya Allah melarang saudara dan saya untuk jangan berzina, supaya kita tidak terus-menerus hidup di dalam penderitaan karena dosa itu. Supaya saudara dan saya tidak terus-menerus berkanjang dalam dosa, dijajah oleh dosa yang membawa kita kepada kematian. Lalu yang terakhir, bagaimana saudara dan saya bisa mengatasinya? Di dalam ayat 29 dan ayat 30 Matius yang kelima ini,
Tuhan Yesus mengajarkan, jika matamu yang kanan menyebabkan engkau berbuat dosa, cungkil dan buanglah, karena lebih baik bagimu jika satu dari anggota tubuhmu binasa, daripada tubuhmu seutuhnya dicampakkan ke dalam neraka. Jika tangan kananmu menyebabkan engkau berbuat dosa, penggal dan buanglah, karena lebih baik bagimu jika satu dari anggota tubuhmu binasa, daripada tubuhmu seutuhnya masuk neraka. Saudaraku, dalam ayat 29 ayat 30 ini tone yang kita dapat adalah keseriusan Allah, ya. Allah itu serius loh. Kalau dosa itu jangan dibiarkan bercokol. Cungkil kalau dia itu mata, penggal kalau itu tangan. Artinya kita harus memiliki keseriusan yang sama seperti Allah serius hendak menghancurkan dosa itu. Saudaraku, masalah yang radikal harus diselesaikan secara radikal pula. Dan masalah perzinahan ini berakar dan bertumbuh di hati manusia. That's the problem, saudaraku. Jadi harus diselesaikan mulai dari sana. Kalau mulai dari hati, selesaikan di hati, saudaraku. Origen dari Alexandria, seorang bapak gereja yang sangat terkenal itu, sekalipun kita tidak harus setuju kepada semua yang dikatakan hanya karena dia adalah seorang bapak gereja, dalam bagian ini dia juga menyampaikan sebuah pandangan interpretasi terhadap ayat ini dan juga Matius 19 ayat 12. Origen membaca bagian ini secara literal dan menganjurkan untuk orang-orang Kristen itu melakukan mutilasi demi kerajaan surga. Matius 19 ayat 12 itu berkata bahwa ada orang-orang yang sejak lahir itu tidak bisa menikah. Tetapi ada orang-orang yang demi kerajaan Allah dia tidak menikah. Yaitu dengan cara apa? Memutilasi. Seperti sida-sida itu. Nah saudaraku, tetapi problemnya adalah apakah orang buta dan orang buntung tidak bisa berzina? Jawabannya adalah sangat bisa. Jadi bagian ini bukan solusinya kalau kita artikan secara literal. Orang cacat tetap bisa berimajinasi dan berzina dalam pikiran dan hatinya. Dan Tuhan Yesus juga sudah menyatakan bahwa dosa itu dimulai dari hati. Nah sehingga penafsir-penafsir yang lain tidak sepakat dengan Origen dan mengatakan bahwa bagian ini, yaitu mencungkil mata, membuang, memenggal tangan kanan, membuang, itu sebenarnya adalah sebuah metafora yang Tuhan Yesus ajarkan. Bukan hanya mengajarkan tentang keseriusan, tetapi juga satu ketegasan. Jadi orang Kristen kalau menghadapi dosa harus tegas. Harus mengambil langkah yang drastis, yang seringkali menyakitkan. Kalau itu diperlukan supaya saudara menjauhkan diri, bisa menjauhkan diri dari neraka, saudara dan saya harus melakukannya segera. Itu namanya tegas, bukan menunda-nunda, bukan nunggu-nunggu. Saudaraku, mata kanan dan tangan kanan, adjektif kanan, itu menunjukkan sebuah primacy. Pada zaman dan konteks saat itu, sesuatu yang kanan itu lebih tinggi, lebih berharga, lebih berguna daripada yang kiri. Sehingga Tuhan Yesus itu seolah-olah ingin mengatakan begini, sekarang lihat hatimu, lihat ada nggak komitmen itu di sana, lihat jiwamu, apakah engkau mengenali akar masalah itu ada di sana. Tuhan Yesus ingin saudara dan saya mengenali bahwa the heart of the problem is the problem of the heart. Akar dari masalah itu adalah hati kita. Coba sekarang, saat ini, kita, hari ini, saat ini, di sini. Pertimbangkan, mana lebih penting? Kehilangan mata atau kehilangan kenikmatan karena pornografi? Saudara pilih yang mana? Kehilangan mata
atau kehilangan kenikmatan karena pornografi. Saudara percaya atau tidak, lebih banyak orang rela kehilangan mata daripada kehilangan pornografi. Kita lebih senang menikmati hal-hal yang semu itu ketimbang masa depan kita hancur. Kita lebih suka menyenangkan diri daripada menyenangkan hati Tuhan. Itulah diri kita, saudaraku. Itulah hati kita. Itu sebabnya sulit sekali orang yang sudah kecanduan pornografi untuk tidak berzina. Sulit sekali. Lalu bagaimana saudara dan saya bisa mengatasinya? Tuhan Yesus berkata, kau harus berani. Kau harus lihat ini sebagai hal yang serius karena ini berkaitan dengan kehidupan kekalmu. Di mana engkau beraliansi, di mana engkau berdiri, engkau ada di pihak Allah atau berada di pihak musuh. Engkau menginginkan keindahan, kebahagiaan yang kekal, yang sejati, yang sempurna itu, atau hanya sesuatu yang sementara. Pilihlah dengan serius dan harus perhatikan semua konsekuensinya. Baik-baiklah engkau memilih. Dan apa yang Tuhan ingin? Lebih baik engkau kehilangan sesuatu yang semu, yang sementara itu, ketimbang kehilangan seluruh berkat yang Tuhan sudah berikan. Jadi pertama-tama dimulai dengan kesadaran bahwa hati kita punya masalah. Kedua, saudaraku, bertobat. Matius 4 ayat 17 berkata, bertobatlah sebab kerajaan surga itu sudah dekat. Selagi Tuhan memberi kesempatan, jangan diundur, jangan ditunggu. Jangan nunggu kalau sudah parah. Jauhi dosa sesegera mungkin. Ambillah langkah-langkah yang tegas dan radikal untuk mendekat kepada Allah. Charles Spurgeon satu kali dalam khotbahnya mengilustrasikan seperti ini. Arang di dalam bara api yang menyala. Arang yang memisahkan diri dari kumpulan yang membara ini akan menjadi arang yang pertama kali mati. Bisa bayangin ya? Demikian pula dengan es batu. Saudara, ambil satu potong es batu, keluarkan dia dari kumpulan baskom yang penuh dengan es batu itu, taruh dia di luar, dia akan mencair lebih dulu dan hilang. Demikian pula kita harus terus-menerus mendekat kepada Allah, saudaraku. Lakukan hal-hal yang drastis, hal-hal yang tegas. Tetapi pertanyaannya, apakah mengetahui saja itu cukup? Kita perlu memiliki habit yang baru, build new positive habits. Dalam Filipi 4 ayat 8, Paulus berkata, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang kita sebut dengan kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semuanya itu. Yes. Tetapi problemnya adalah kita itu terlalu lemah untuk melakukannya sendiri, bukan? Apakah cukup perintah-perintah itu? Semua orang yang korupsi tahu, korupsi itu tidak bagus, tapi tetap korupsi. Semua orang tahu berzina itu tidak bagus, tetapi kita tetap berzina. Semua orang tahu pornografi itu negatif, tetapi kita tetap melakukannya. Jadi tidak boleh berhenti pada regulasi. Gereja tidak boleh berhenti pada memberitahu ini tidak boleh, ini boleh. Sekolah tidak boleh berhenti kepada regulasi peraturan, dilarang ini, dilarang itu. Semua sudah tahu. Dan juga tidak cukup hanya dengan memberikan informasi, pengetahuan kognisi. Tetapi yang diperlukan adalah membawa setiap orang mendekat kepada Tuhan lewat komunitas tubuh Kristus yang bekerja, yang works. Jadi kalau gereja ataupun sekolah ingin menolong jemaatnya dengan sungguh-sungguh untuk keluar dari dosa perzinahan, maka kita harus membangun komunitas yang sehat.
Saudaraku, ada sebuah eksperimen menarik yang dilakukan oleh Dr. Bruce Alexander, seorang psikolog Kanada di akhir tahun 1970-an. Percobaan ini dikenal dengan istilah Red Park Experiment. Eksperimen Red Park. Park itu sebuah taman bermain ya. Untuk tikus-tikus, red, tikus. Jadi yang dia lakukan adalah dia membuat satu sangkar-sangkar tikus kecil, saudaraku. Satu tikus, satu sangkar terisolasi jauh dari yang lain. Dan di sangkar itu setiap tikus diberikan satu akses untuk memilih. Ada dua macam minuman, satu air putih biasa, air mineral. Yang kedua adalah air yang diberikan tetesan morfin. Dan saudaraku, hampir semua tikus-tikus yang terisolasi satu sangkar, satu tikus di dalam sangkar yang kecil itu memilih morfin dan mati dalam beberapa hari. Nah, kemudian mulai muncul pikiran, jangan-jangan morfin ini memang berbahaya. Tikus itu tertarik kepada morfin karena morfin enak dan berbahaya. Kemudian atau jangan-jangan ada hal yang lain. Maka dibangunlah satu park. Satu sangkar yang besar 200 kali lipat lebih luas daripada sangkar yang terisolasi. Dan di dalam sangkar itu bukan hanya satu tikus tetapi beberapa tikus sekaligus. Sangkar itu dibuat bertingkat, diberikan ada mainannya, ada variasinya, ada treadmillnya. Dan diberikan hal yang sama yaitu dua macam air. Satu air putih, satu lagi air dengan morfin. Dan setelah diamati berhari-hari, saudara tahu apa yang terjadi? Sebagian besar dari tikus-tikus itu justru memilih air putih biasa dan tidak memilih morfin. Padahal aksesnya sama. Jadi, apa yang kita bisa pelajari dari sana? Oh ya Pak, supaya kita tidak jatuh dalam dosa, kita harus sering bermain. Bukan, saudaraku. Kalau supaya kita tidak berdosa ya berarti kita harus banyak treadmill. Bukan itu kan tikus. Saudaraku. Tetapi para pakar psikologi ini menemukan satu pola bahwa yang membuat tikus-tikus itu terjebak di dalam adiksi terhadap morfin itu karena mereka terisolasi. Jadi environment matter a lot gitu. Jadi lingkungan itu sangat mempengaruhi. Lingkungan yang terisolasi, jadi kalau ada di antara kita itu dijauhi oleh yang lain, terisolasi, kita lebih rentan jatuh dalam dosa-dosa itu. Kita terisolasi, gak punya teman, gak punya koneksi. Akhirnya dengan terisolasi kita lebih gampang stres, merasa diri tidak berada di tempatnya, kemana-mana aku pergi selalu dijauhi orang, dislocated. Selalu merasa diri salah, berpikiran negatif. Dan akhirnya ketika ada imbalan yang artifisial, ada tawaran memberikan kebahagiaan, sekalipun semu dia langsung ambil. Itu dia. Cara kerja morfin, cara kerja narkoba, dan cara kerja pornografi. Menawarkan imbalan artifisial yang menarik, yang semu. Menarik bagi orang-orang khususnya yang terisolasi. Sehingga ketika mereka mengambil umpan itu, menikmatinya, menggunakannya, dia merasakan kebahagiaan. Sekalipun cuma sebentar. Dan ketika trigger stres itu muncul lagi, dia teringat karena otak sudah merekam. Aku masih bisa mendapatkan secuil kebahagiaan daripada tidak ada sama sekali. Akhirnya dia mengulangi sampai akhirnya bergantung kepada sarana itu dan muncullah namanya adiksi. Well, eksperimen Red Park ini memunculkan sebuah pertanyaan menarik tentu. Mengapa ya? Tikus yang hidup dalam isolasi itu mengonsumsi morfin jauh lebih banyak daripada tikus yang hidup di lingkungan yang banyak variasinya. Di mana mereka bisa bergerak, bermain, menjelajah, dan hidup bersama. Saudaraku, pelajaran yang dapat dipetik adalah bahwa morfin tersebut bukan karena morfin tersebut tidak berbahaya. Maka tikus-tikus itu tidak memilihnya. Tikus itu nggak tahu. Tetapi lingkunganlah yang punya peran penting.
Ketika tidak ada hal lain yang lebih besar yang menjadi tujuan hidup kita, kita lebih memilih kenikmatan-kenikmatan semu. Ketika kita merasa tidak ada hal yang besar untuk dipertaruhkan, hidupku kosong, masa depanku jelek, masa laluku amburadul, ya sudah, hidup itu hanya menyambung hari ke hari, maka kita menjadi orang yang sulit sekali untuk keluar dari jerat. Nah, saudaraku, ada kesamaan dalam hal ini dengan kisah seorang bernama Brittany Della Mora. Brittany Della Mora ini adalah seorang gadis yang sudah 7 tahun masuk di dalam industri pornografi. Apa yang dia dapat? Dia punya uang, dia punya ketenaran, dia mendapatkan perhatian dari banyak orang kemanapun dia pergi. Bahkan dia mendapatkan afirmasi seksual, dikagumi banyak orang. Karena tubuhnya yang molek, keberaniannya berakting dan seterusnya. Tapi saudaraku, tidak satu pun dari hal yang dia peroleh itu memberinya apa yang sebenarnya dicari oleh hatinya. Dia tidak dapat. Tidak memuaskan, karena apa? Itu semua artifisial. Akhirnya dia bertemu dengan Kristus. Dia meninggalkan kehidupan lamanya dan memulai perjalanan yang sama sekali berbeda, kali ini dengan orang-orang yang berbeda. Dia mulai membangun relasi-relasi Kristiani. Dia mulai kenal lebih banyak orang, sampai akhirnya dia menemukan pasangan hidup. Dia bersama dengan sang suami, melayani orang-orang yang terjerat dalam pornografi, di dalam industri itu. Dari menjadi pelaku, sekarang menjadi pelayan. Hidupnya berubah, tetapi dia tidak hanya sekadar meninggalkan pornografi. Yang membuat dia bisa meninggalkannya adalah karena dia masuk ke dalam komunitas yang baru. Di dalam park yang Tuhan sediakan. Dan mungkin itulah sesuatu yang sering kita lupakan. Kita sering berkata kepada orang lain dan kepada diri kita, jangan berzina, jauhi pornografi, ayo kamu bisa, kamu bisa. Ya, itu hal yang baik, hal yang benar, gak keliru. Mungkin kita juga berkata kepada teman-teman, ayo jangan menyerah kepada nafsu, get back up, bangkit lagi, halangi semua itu. Ya, itu hal yang tentu kita butuhkan. Tetapi apa yang terjadi ketika kita menyuruh orang lain, jangan lakukan itu. Tinggalkan sangkar isolasimu, tapi kita tidak pernah memberi rumah baru buat dia. Apa yang terjadi? Apa yang terjadi ketika kita menghilangkan kesenangan palsu, tetapi membiarkan kesepian, itu tetap ada setiap hari. Apa yang terjadi ketika kita berkata berhenti, tapi kita tidak pernah tunjukkan kepada mereka sesuatu yang lebih besar untuk diperjuangkan. Ya akhirnya kita akan kembali lagi kepada situasi yang sudah menjebak, yang sangat mudah membuat kita balik lagi, relapse lagi. Saudaraku, Injil memberi kita sesuatu yang lebih daripada kenikmatan semu dan sementara. Yesus Kristus tidak sekadar memanggil kita untuk keluar dari dosa, tapi Dia memanggil kita untuk menjadi bagian dari suatu umat, menjadi bagian dari tubuh Kristus, menjadi bagian dari persahabatan di mana saudara dan saya dikenali apa adanya, menjadi bagian dari gereja di mana kita dapat mengaku dosa tanpa berpura-pura, menjadi bagian dari kelompok-kelompok pemuritan di mana saudara dan saya menemukan orang yang berjalan mendampingi kita. Tuhan Yesus memanggil kita untuk menjadi bagian dari ibadah mingguan yang bukan hanya untuk memenuhi hasrat beragama, tetapi ibadah yang terus-menerus mengarahkan hati kita yang sudah rusak ini kepada Dia, kepada keindahan, kepada kemuliaan, kepada kebenaran yang tidak pernah lekang oleh waktu. Dia panggil kita untuk menjadi bagian dari misi yang besar, yang berharga, yang bernilai, yang layak kita perjuangkan, bahkan lebih berharga daripada diri kita sendiri.
Karena kekudusan Kristen itu bukan sekadar belajar mengatakan tidak kepada hal-hal berdosa, tetapi mengatakan ya kepada hal-hal dari Allah. Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, dosa mungkin pernah menjadi bagian hidup kita di masa lampau, saudara dan saya. Tetapi saudara dan saya punya pilihan untuk tidak menjadikannya bagian akhir dari hidupmu. Tuhan memberikan kepada kita kesempatan. Kristus tidak sekadar menarik kita keluar dari sangkar, tetapi Dia membawa kita pulang ke rumah yang sejati, keluarga Allah. Jadi jangan berjuang sendirian, jangan bersembunyi sendirian, jangan bertobat sendirian. Masuklah ke dalam terang, masuklah ke dalam tubuh Kristus, masuklah dalam keluarga Allah. Karena tujuan pemuritan bukanlah sekadar agar kita jadi orang-orang yang menjauhi perzinahan atau pornografi, tetapi menjadi orang-orang yang telah menemukan sesuatu yang jauh lebih berharga, jauh lebih mulia dari yang ditawarkan oleh dunia. Daripada kenikmatan palsu itu. Yang lebih berharga, yaitu Kristus. Inilah Injil itu. Undangan diberikan kepada saudara dan saya. Bukan ecek-ecek, bukan berkat-berkat KW, bukan kenikmatan palsu. Sekarang pikirkan, mana yang akan kau pilih. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk Injil Yesus Kristus. Engkau telah mati bagi kami, menebus dosa kami. Engkau bangkit mengalahkan maut, memberikan kepada kami jaminan kemenangan atas dosa. Tuhan mengundang kami untuk berbagian dalam kemenangan itu dan tidak menjadi pecundang. Tidak menjadi orang yang munafik bersandiwara, dari luar terlihat seolah-olah kami orang yang beragama, rajin datang ke gereja, masuk dalam sekolah atau institusi Kristen. Tetapi jiwa kami meronta dan lebih menyukai kegelapan dunia. Tuhan, tolong kami untuk bijak, memikirkan konsekuensi-konsekuensi dari kehidupan yang ada di depan mata kami. Tolong kami memilih Engkau, memilih hidup, memilih yang kekal. Inilah kami ya Tuhan, tuntun kami yang lemah, dan jangan biarkan kami berjuang sendiri. Terima kasih untuk komunitas yang Tuhan sudah pimpin. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup, kami naikkan doa kami ini. Amin.